Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, puji pada Allah atas segala nikmat. Kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita juga dalam kondisi fit lahir dan batin agar bisa menghadapi proses belajar mengajar pada hari ini, khususnya dalam keadaan yang juga fit. Kemudian salawat bering salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu majelis guru, Ustaz Ustazah yang semoga Allah muliakan, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang mabahith fi ulumil Quran. Insyaallah dalam kesempatan yang cukup singkat ini kita akan membahas tentang nuzul Al-Quran. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal sedikit tentang wahyu, kemudian apa-apa saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ternyata bukan hanya wahyu, juga ada hadis qudsi. Kemudian kita juga sudah mengenal apa perbedaan antara wahyu tadi yang berupa Al-Quran dan juga apa itu hadis qudsi, dan beberapa perbedaan antara kutub samawi. Sekarang kita ingin mengenal tentang nuzul Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Kita akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sebuah perkataan yang cukup berat. Inilah dia pembahasan tentang turunnya Al-Quran. Dalam pemahaman seluruh kaum muslimin dan tentunya berdasarkan pada dalil yang ada dalam Al-Quran, nuzul Quran itu tidak ada yang berbeda. Dia terjadi pada bulan Ramadan. Dia terjadi pada bulan Ramadan dengan dalil yang sama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita lihat kalender kita tuh tertulis nuzul Quran itu 17 Ramadan. Sementara kalau inna anzalnahu fi lailatul qadri, Lailatul Qadar dalam hadis yang sangat banyak dan yang rajihnya itu adalah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kemungkinan kalau tidak 21 ya 22 dan seterusnya. Jadi tidak pada angka 17. Jadi bagaimana kita menyikapi nuzul Quran ini? Apakah dia berbeda antara 17 Ramadan dengan 10 malam yang terakhir? Jadi tidak ya. Jadi memang nuzul Quran itu hanya terjadi di bulan Ramadan itu sekali saja. Itu proses turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke sama dunia, ke langit dunia. Namun kenapa kita mengambil di Indonesia tanggal 17 Ramadan sebagai nuzul Quran? Itu ada pendapat yang mengatakan demikian. Namun itu marjuh. Yang rajahnya adalah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kita menyikapinya ya gimana ya? Itu sudah terlanjur diambil dan sudah jamak masyarakat Indonesia meyakini itu. Gitu. Jadi itu tidak perlu dirubah, disikapi. Yang jelas perlu kita mengetahui turunnya hanya satu kali secara utuh, secara penuh. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian ada lagi nuzul namanya nuzul munajjaman. Setelah Allah turunkan secara utuh, mulai Al-Fatihah sampai An-Nasnya, dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, atau ada istilah lain Baitul Izzah, ada juga beberapa istilah lain menyebutnya. Kemudian turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, itu ada turunnya itu yang memiliki asbab, ada sebab-sebabnya. Ada juga turunnya yang tanpa sebab, langsung saja. Ada turunnya itu yang per ayat, kemudian turun, habis itu turun lagi ayat yang lain pada surat yang lain. Ada yang turunnya itu utuh satu surat.
Kalau sebagaimana kita ketahui, ayat pertama turun itu adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Nah, kemudian bagaimana ayat ke-6, sampai ke ayat yang 19 dari surah Al-Alaq? Ada yang kita ketahui asbab nuzulnya, sehingga kisahnya kapan itu terjadi bisa kita prediksi. Ya, namun banyak juga yang kita tidak tahu, penting sudah ada saja ayat tersebut di dalam surat tersebut. Jadi pencatatannya itu juga bukanlah hal yang sangat penting, juga harus kita ketahui kapan detail secara turunnya. Ya, ketika ada dia berhubungan dengan sebab-sebab turunnya, maka kita ketahui ini turunnya di awal kenabian, ini ketika setelah perperangan, ini di akhir kenabian. Kemudian ayat yang turun itu 5 di awal surat Al-Alaq. Ini tidak ada khilaf di antara ulama. Hampir semuanya mengatakan memang seperti itu. Namun barangkali ada juga khilaf. Ini kita membahas ini agar kita tidak saklek gitu. Ketika orang punya pendapat seperti ini, kita katakan nah itu salah gitu. Jadi ada yang ikhtilaf ulama di situ, ada yang sepakat. Kalau yang kita ketahui dan mungkin ini di buku-buku pelajaran di Indonesia, ayat terakhir turun itu adalah surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini tidak semua ulama bersepakat mengatakan itulah ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ayat ini turunnya itu setelah Haji Wada. Dan jarak antara Haji Wada ke wafatnya baginda Rasul Muhammad SAW itu ada beberapa bulan. Sehingga ada ulama mengatakan enggak, itu bukan ayat terakhir, namun ada satu ayat lagi terakhir, bunyinya Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin nanti kita bisa merujuk. Jadi intinya mengingatkan agar kita takut gitu kepada hari yang dimana kita akan dikembalikan pada Allah. Naam. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hendaklah kalian takut kepada suatu hari nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ada ulama yang mengatakan itulah sebenarnya ayat yang terakhir turun. Karena itu turunnya beberapa pekan, atau ada yang mengatakan lebih dari sebulan sebelum diwafatkannya Rasul Muhammad SAW. Ini dari segi ayat. Kalau surat itu yang full turunnya, yang kita baca dari beberapa kitab itu ada 2. Turunnya langsung secara penuh, yaitu surat Al-Fatihah, tidak dibagi-bagi, turunnya per ayat sekian dulu, kemudian ayat yang lain tidak begitu. Kemudian surat Al-Mudaththir. Kalau surat yang terakhir turun, surat yang terakhir turun secara penuh juga itu adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan bagi Islam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebagian sahabat ketika turunnya surat ini yang secara penuh itu semuanya berbahagia. Karena datang kemenangan, datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua bergembira, bertakbir, bertasbih karena perintahnya wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Namun ada seorang sahabat Ibnu Abbas, beliau ini adalah sahabat yang paling memahami Al-Quran, paling dekat dengan Al-Quran, dan Rasulullah SAW pernah berdoa khusus untuk beliau dengan mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini paham betul tentang perkara agama dan memahami ilmu-ilmu ta'wil. Beliau sendiri yang ketika itu malah bersedih. Yang lain berbahagia, senang dengan adanya kemenangan dibuka oleh Allah, kemudian beliau sedih. Ditanya oleh sahabat yang lain, Ibnu Abbas melihat itu, ini saya bukan tidak bahagia, saya bahagia. Namun ada suatu hal yang membuat saya sedih, dan kesedihan itu mengalahkan kebahagiaan saya terhadap ayat itu. Apa dia, wahai Ibnu Abbas? Saya melihat, dan tidak lain tidak bukan, ayat ini adalah pertanda, adalah isyarat langsung dari Allah Subhanahu wa taala menandakan tugas Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini sudah selesai. Ketika perjuangan sudah habis, kemenangan sudah Allah anugerahkan kepada umat Islam,
maka tugas Nabi Muhammad sudah habis. Artinya apa? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtu ala aqabikum. Artinya bisa jadi Nabi Muhammad kemudian akan terbunuh atau Nabi Muhammad akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat saya sedih dan kesini itu mengalahkan kebahagiaan saya terhadap turunnya ayat ini. Jadi nuzul Quran itu ada dua. Pertama, turunnya secara utuh, itu pada bulan Ramadan, tidak ada khilaf, mungkin khilafnya pada tanggalnya saja. Dan kita dalam menyikapinya juga tidak terlalu harus keras di situ, karena ada juga pendapat meskipun merjuh, kita biarkan saja karena sudah terlanjur mengambil pendapat seperti itu. Namun kalau dalam pendidikan tentu dalam segi akademiknya kita perlu jelaskan. Jadi yang rajih dari ulama adalah nuzul Quran itu Lailatul Qadar. Ya. Kalau nuzul Quran itu kan istilahnya istilah akademik, istilah empirik saja itu. Kalau nuzul Quran dia lebih ke abstrak. Lailatul Qadar, istilah Lailatul Qadar lebih ke abstrak. Dia menyatakan inilah malam bukan sekedar sarana atau waktu turunnya Al-Quran saja, namun inilah malam kemuliaan. Malam yang tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Inilah malam kemuliaan yang harus dihidupkan. Bukan hanya kita mengenal dia malam diturunkannya Al-Quran saja. Dan kedua, turunnya secara bertahap. Ada di antaranya yang memiliki asbab nuzul, ya kita mengetahui, dan ada yang tidak. Ya karena kitab Al-Quran ini bukan buku sejarah yang turunnya harus pertama seperti buku sejarah kita mana ada tahun sekian sampai tahun sekian disebut dengan zaman batu, tahun sekian sampai tahun sekian, zaman ini, zaman perunggu, zaman segala macam. Jadi dia berurutan, tidak. Jadi turunnya sesuai dengan kondisi, situasi, atau bahkan ada yang sesuai dengan pertanyaan. Ada ketika orang Yahudi kalau tidak salah bertanya pada Nabi Muhammad, kalau kamu bisa menjawab 3 hal ini, maka kami akan yakin kamu ini adalah seorang nabi, seorang rasul. Maka yas'alunaka an, ada ayat-ayat yang banyak seperti itu tentang Zulqarnain, tentang ar-ruh, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka, dan banyak hal-hal yang lain, sehingga itu menjadi asbab di antara turunnya Quran. Tapi ayat itu sudah ada juga ketika turunnya secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id dunia. Jadi mungkin barangkali itu saja yang kita bisa bahas tentang masalah nuzul Quran. Tentu masih banyak lagi nuzul Quran, tapi paling tidak kita bahas sedikit yang poin pokoknya. Ketika kita sudah kuat di sini, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bahas lagi hal-hal yang berkaitan tentang nuzul Quran. Kita mulai PBM kita, Bapak Ibu Ustaz Ustazah Majelis Guru, dengan membacakan Al-Basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.